Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Nabila Aklia dari kelas Akuntansi Syariah 1 dengan NIM 231105030030 akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan materi distribusi pendapatan dalam Islam. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa yang dibuat dari produsen ke konsumen agar tersebar luas. Distribusi pendapatan dalam Islam adalah penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum, kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Jadi, proses pendistribusian pendapatan ini merupakan fokus utama yang dibahas dalam distribusi pendapatan menurut Islam. Hal ini secara sederhana bisa digambarkan dengan kewajiban bagi umat manusia yang mempunyai pendapatan yang tinggi untuk menyisihkan pendapatannya kepada umat manusia yang pendapatannya rendah. Dalam hal ini juga merupakan sebuah kompensasi kekayaan bagi yang berpendapatan tinggi. Juga sebaliknya, bagi yang berpendapatan rendah merupakan perangsang atau insentif kekayaan dikarenakan mendapatkan suntikan pendapatan dari yang berpendapatan tinggi. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip distribusi pendapatan dalam Islam. Yang pertama, ada keadilan. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman. Keadilan bukan berarti harus ada pemerataan. Keadilan adalah keseimbangan antar individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya. Keseimbangan tersebut ada antara individu dan masyarakat yang lainnya. Jadi keadilan ini dalam Islam merupakan pondasi yang kokoh, meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Ketidakseimbangan distribusi kekayaan merupakan sumber dari konflik individu dan sosial. Oleh karena itu, agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Keadilan itu akan sulit dicapai bila tidak ada keyakinan dan penerapan prinsip moral tersebut. Prinsip distribusi yang kedua yakni kebebasan. Menurut Al-Qardawi, pembolehan dan pengakuan kepemilikan secara pribadi merupakan bukti dan jaminan pertama dari kebebasan yang ada dalam ekonomi Islam. Kebebasan yang dimaksudkan dalam ekonomi Islam adalah kebebasan dalam pengakuan kepemilikan individu. Namun kebebasan yang diisyaratkan dalam ekonomi Islam tidaklah sama dengan ekonomi sosialis maupun ekonomi kapitalis, melainkan kebebasan yang terkendali. Semua hasil dari jerih payah seorang muslim yang menjadi miliknya akan meningkatkan motivasi kerja bagi muslim dalam aktivitas ekonomi. Namun, seluruh kekayaan akan sia-sia jika tidak diberikan pengakuan hak kepemilikannya. Hak kepemilikan ini dapat berperan sebagai pembebasan manusia dari sikap materialistis, karena setiap harta yang diusahakan dijadikan sebagai nafkah diri dan keluarga, berproduksi dan berinvestasi guna mewujudkan kepedulian sosial dan jihad fisabilillah. Selanjutnya mengenai sektor-sektor distribusi pendapatan. Yang pertama, distribusi pendapatan rumah tangga. Distribusi pendapatan ini dalam konteks rumah tangga tidak akan terlepas dari sedekah. Sedekah dalam konteks terminologi Al-Quran bisa dipahami dalam dua aspek, yaitu sedekah wajibiyah dan sedekah nafilah. Nah, yang pertama, sedekah wajibiyah. Sedekah wajibiyah ini bisa diartikan sebagai bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang memiliki kaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban. Yang kedua, sedekah nafilah atau yang disebut dengan sunnah, yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga
yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis amalan sunnah. Dari uraian yang sudah saya paparkan, yang menjadi penekanan dalam konsep distribusi pendapatan adalah adanya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya serta muslim lainnya dari setiap pendapatan seorang muslim. Sektor yang kedua, distribusi pendapatan sektor negara. Negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu dengan memaksimalkan pemanfaatan atas sumber daya yang tersedia. Dalam pengelolaan sumber daya, negara harus mampu mendistribusikan sumber daya yang ada dengan baik. Artinya, kesempatan tidak hanya diberikan kepada sekelompok tertentu saja. Dalam pengelolaan sumber daya, negara harus mampu mendistribusikan sumber daya yang ada dengan baik. Kebijakan distribusi menganut kesamaan dalam kesempatan kerja, pemerataan kesejahteraan, dan pemanfaatan lahan yang menjadi hak publik, pembelaan kepentingan ekonomi untuk kelompok miskin, menjaga keseimbangan sosial dan investasi yang adil dan merata. Yang ketiga, distribusi pendapatan sektor industri. Distribusi pendapatan sektor industri terdiri dari mudharabah, musyarakah, upah maupun sewa. Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara pihak pemodal dengan pengusaha dengan sistem bagi hasil. Sedangkan musyarakah merupakan kerjasama beberapa pemodal dalam mengelola suatu usaha dengan sistem bagi hasil. Distribusi kekayaan seperti ini merupakan bentuk distribusi dalam bentuk investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya mengenai tujuan distribusi dalam Islam. Yang pertama, tujuan dakwah. Adapun yang dimaksud dengan tujuan dakwah ini yaitu contohnya seperti penyaluran zakat kepada asnaf atau mustahik, yang diharapkan dengan disalurkannya zakat kepada mereka dapat menambahkan keimanannya kepada Allah serta menambah kekuatan Islamnya, terutama penyaluran zakat kepada mu'alaf. Nah, dengan disalurkannya zakat kepada mu'alaf ini diharapkan memiliki tujuan dakwah tersendiri, yaitu untuk mengharapkan keislaman dari orang kafir dan mencegah keburukannya. Dan tujuan yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Sejatinya yang dimaksud dengan tujuan pendidikan menurut perspektif ekonomi Islam dalam distribusi pendapatan ini yaitu menjadikan umat manusia yang berakhlakul karimah dengan sikap suka memberi, suka berderma, mengutamakan orang lain, dan menyisihkan sebagian pendapatan untuk orang lain merupakan wujud dari tujuan pendidikan ini. Di samping tujuan pendidikan yang lain dari distribusi pendapatan ini yaitu mensucikan diri manusia dari akhlak yang mazmumah. Akhlak mazmumah ini seperti bersikap pelit, kikir, egois, dan tidak ingin menyisihkan pendapatannya untuk orang lain. Dan yang terakhir, tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi dari adanya distribusi pendapatan ini yaitu menciptakan kesejahteraan ekonomi umat manusia. Hal ini ditunjukkan dengan keharusan manusia untuk menyisihkan pendapatannya untuk berinfak, memberikan modal usaha bagi mereka yang menganggur. Manusia ini merupakan makhluk sosial. Maka dari itu, beberapa tujuan yang telah disebutkan di atas tadi merupakan aspek sosial yang dapat diambil sebagai tujuan dari adanya distribusi pendapatan. Di samping itu juga dengan adanya distribusi pendapatan ini, umat manusia diarahkan untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi secara baik, juga merealisasikan kesejahteraan ekonomi dalam kaitannya dengan tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi yang dimaksud ini bukan hanya berkaitan tentang pemasukan saja, melainkan berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara anggota masyarakat. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.